Bab 44. Penyesalan Sang Presdir. Di tempat lain dan masih di negara yang sama yaitu Indonesia. Seorang pria muda menemani ibunya berbelanja di sebuah mall. Ia dengan sabar menemani wanita itu mencari barang branded kesukaannya. Mungkin saja barang itu bisa ia pamerkan kepada teman-teman arisannya yang suka pamer kebaikan dan kecantikan menantu dan cucu mereka. Karena sampai hari ini putranya tak kunjung memperkenalkan calon menantu kepada kedua orang tuanya. Mom, apa Momi tidak lelah berkeliling seharian mencari barang-barang yang tidak akan Momi pakai sama sekali? Celetuk pria itu dengan wajah kesal. Apa gunanya uang yang selama ini Dedimu cari kalau tidak untuk memenuhi kebutuhan Momi? Celetuk wanita itu masih sibuk mencari tas branded yang mungkin saja ada tas baru yang mampu memikat matanya. Terlalu asik mengamati tas-tas yang dipajang di lemari etalase kaca itu. Tanpa ia sadari seorang wanita seusia dengannya menatap terkejut saat melihat wajah familiar wanita itu. Mom, aku akan meminta beberapa bodyguard yang akan menemani Momi. Orion ingin kembali ke perusahaan terlebih dulu. Tiba-tiba Orion memiliki pertemuan penting yang tidak bisa ditunda. Ujar pria yang bernama Orion itu menghampiri ibunya. Wanita parubaya itu langsung menghentikan langkahnya dan menatap putranya dengan wajah kesal. Apa kali ini kau akan membohongi Momi lagi seperti sebelum-sebelumnya? Momi tahu kau tidak akan kembali ke perusahaan. Tapi, melakukan hal yang tidak secara diam-diam. Momi tidak suka dengan pekerjaan tersembunyi yang selama ini kau geluti Orion. Ujar wanita itu menatap anaknya dengan wajah tegas. Dek. Orion terkejut mendengar penuturan ibunya. Ia tidak menyangka kalau wanita itu akan mengetahui sesuatu yang sudah ia sembunyikan selama ini. Orion hanya ingin membantu teman Orion, Mom. Orion tidak akan melakukan hal yang tidak di luar sana. Jawab Orion memenangkan perasaan tidak senang ibunya. Baiklah. Momi juga sudah lelah berkeliling seharian. Momi ingin kembali ke rumah dan melakukan spa di rumah saja. Jawab wanita itu sembari menghela napas panjang melangkah keluar dari toko tas branded itu. Orion mengikuti langkah ibunya dari belakang. Sebenarnya ia bosan mengikuti ibunya seharian mengelilingi mall dengan banyak belanja di tangannya. Orion tidak masalah kalau ibunya akan menghabiskan semua penghasilannya untuk menyenangkan hati ibunya. Karena bagi Orion kebahagiaan wanita itu merupakan paling pertama. Orion mengantar ibunya sampai halaman mansion. Mereka tidak sadar kalau sebuah mobil hitam Alphard mengikuti mobil mereka dari belakang. Ternyata kau masih hidup. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang setelah 30 tahun berlalu. Gumam seorang wanita yang ada di dalam mobil itu sembari menatap sinis ke arah ibu Orion. Sementara di sisi lain, ibu Orion masuk ke dalam kediamannya dengan wajah cemberut. Seorang pria parubaya menatap bingung melihat wajah cemberut istrinya. Kenapa, sayang? Apa putramu membuat masalah lagi? Tanya pria itu menghentikan kegiatannya memantau saham perusahaannya yang terpampang jelas di layar tabletnya. Ibu Orion menghela napas panjang mendengar pertanyaan suaminya. Apa hari ini Orion memiliki pertemuan penting yang tidak bisa ditinggalkan di perusahaan? Putramu beralasan memiliki pertemuan penting yang tidak bisa ditunda. Sementara Momi ingin mencari satu tas branded keluaran terbaru yang mungkin akan Momi pakai saat bertemu dengan teman-teman arisan Momi nanti. Masa Momi harus pakai tas lama lagi sih, Dad?
Lirih wanita itu dengan manja duduk di pangkuan suaminya. Ia bertingkah seperti tidak seperti wanita seusianya. Engak apa-apa, sayang. Aku akan meminta asistenku membelinya secara langsung. Kamu tinggal pesan saja tas yang kamu inginkan di toko langganan kamu. Bujuk pria itu mengelus kepala istrinya. Pria itu sangat mencintai istrinya. Hingga ia rela melakukan apapun untuk membahagiakan istrinya. Wanita itu langsung tersenyum cerah mendengar perkataan suaminya. Ia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi toko langganannya. Halo, kirimkan semua tas branded keluaran terbaru yang ada di toko kalian. Asisten suamiku akan datang membayar tagihannya. Kata wanita itu dengan cepat membuat kedua bola mata suaminya membesar. Apa kamu mau protes? Tanya wanita itu menatap tajam ke arah suaminya. Tidak, sayang. Aku hanya terpukau dengan kecantikanmu. Kata suami wanita itu dengan cepat. Wanita itu kemudian menatap suaminya dengan wajah serius. Akhir-akhir ini aku sering sakit kepala. Setiap kali aku memejamkan kedua mataku, aku melihat sebuah bayangan hitam yang terlihat samar-samar. Apa kemungkinan besar ingatanku akan kembali dalam waktu dekat? Tanya wanita itu dengan ragu-ragu menatap suaminya. Wanita itu ragu berharap terlalu banyak tentang masa lalunya. Suami wanita menghela napas kasar mendengar perkataan istrinya. Banyak hal yang ia khawatirkan mengenai ingatan istrinya. Ia takut ingatan istrinya akan kembali membawanya ke jati dirinya yang sebenarnya. Bukankah akan lebih baik jika kamu tidak mengingat apapun tentang masa lalumu? Tidakkah kamu bahagia dengan kehidupan kamu yang sekarang? Tanya pria itu menatap istrinya dengan tatapan sendu. Aku juga ingin mengenal keluarga kandungku. Cicit wanita itu menundukkan kepalanya. Ia tidak tega melihat tatapan sendu suaminya. Wanita itu sadar kalau suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang mungkin bersifat rahasia. Pria itu akhirnya mengalah dan meminta istrinya mengikutinya menuju ruangan kerjanya. Aku memiliki sebuah petunjuk mengenai keluargamu. Tapi, satu yang kupinta. Jangan pernah sedih ataupun menangis dengan apa yang akan kamu ketahui. Kata pria itu mengendong istrinya ala bridal style menuju ruangan kerjanya. Setibanya di ruangan kerjanya, ia mendudukkan tubuh istrinya di atas sofa dan melangkah menuju meja kerjanya. Ia mengambil sebuah map coklat yang terlihat sedikit berdebu. Aku sudah lama menemukan informasi ini. Dengan diam-diam aku juga ikut menyelidiki latar belakang kamu, sayang. 5 tahun yang lalu aku mendapatkan informasi yang cukup penting mengenai keluarga kandungmu. Aku takut informasi ini akan mengguncang kesehatan kamu, makanya aku belum mengungkapkannya. Ungkap suami wanita itu termenung beberapa saat memikirkan kondisi rumah tangga mereka ke depannya. Selain itu, aku juga takut kalau kamu akan pergi dari hidupku setelah mengetahui semuanya. Lanjut pria itu dengan suara bergetar. Wanita itu menatap heran ke arah suaminya. Ia heran mengapa suaminya sangat takut kehilangannya. Padahal mereka sudah memiliki seorang anak yang melengkapi keluarga mereka. Mana mungkin ada niat di dalam hatinya meninggalkan suaminya. Wanita itu kemudian membuka map coklat yang diberikan suaminya. Ia menemukan selembar foto usang di sana. Bahkan beberapa informasi yang didapat oleh suaminya mungkin bisa saja menjadi petunjuk untuk menemukan jati dirinya. Dek. Tangan wanita itu tiba-tiba bergetar setelah membaca sebuah berita yang terselip di map coklat itu. Hiks. Tidak mungkin.
Mengapa mereka semua harus meninggal dengan tragis seperti ini? Wanita itu menangis terseduh-seduh setelah mengetahui fakta naas yang menimpa keluarganya. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam kembali melintasi di kepalanya hingga membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Bab 45. Tepat pukul 7 pagi. Karina membangunkan ketiga anaknya untuk sarapan. Ia menyuapi putra pertamanya dengan telaten. Sementara kedua anaknya yang lain sarapan dengan mandiri di meja makan. Meskipun sebenarnya mereka juga mengharapkan suapan dari tangan ibu mereka. Madre, mengapa makanan rumah sakit terasa hambar? Liri Ocean kecil berusaha menelan bubur yang masuk ke dalam mulutnya. Itu karena kakak belum sikat gigi. Jadi masih ada rasa jigongnya. Celetuk Oscar tanpa sadar membalas pertanyaan saudaranya. Nika berusaha menahan tawanya saat melihat wajah cemberut Ocean kecil. Karina menghela napas saat melihat mata berkaca-kaca putranya. Mungkin karena sifat Ocean kecil sedikit sensitif ketimbang kedua kembarannya. Jadi, terkadang Ocean kecil mudah baper ataupun tersinggung dengan ucapan orang lain. Apalagi kondisinya lagi sakit. Jangan dengarkan ucapan adikmu, sayang. Oscar hanya sedang bergurau. Sebenarnya semua itu karena faktor menurunnya kemampuan indera perasa untuk merasai makanan yang seseorang makan saat sedang sakit. Semua pasien yang sakit juga merasakan hal yang sama. Rasa makanan akan terasa hambar dan tidak lezat seperti biasanya. Setelah kamu sembuh, Madre akan memasak makanan kesukaan kamu. Jawab Karina panjang lebar kembali menyuapi putra pertamanya. Seorang pria masuk ke dalam kamar rawat Ocean kecil sembari membawa parsel buah. Ocean kecil tertegun melihat wajah pria itu. Lah cukup merasa familiar dengan wajah itu. Madre. Liri Ocean kecil sembari menunjuk ke arah pria itu menggunakan alisnya. Karina yang paham langsung memutar posisi duduknya sehingga menghadap ke arah pintu. Karina sedikit terkejut saat melihat mantan suaminya ternyata berkunjung ke rumah sakit. Mantan suaminya juga sudah rapi dengan pakaian kantornya. Apa kedatanganku mengganggu kalian? Tanya Ocean menatap mantan istrinya dengan wajah memelas. Nika tentu saja merasa senang melihat kedatangan ayahnya. Meskipun status Ocean hanya sebagai uncel dalam ingatannya. Uncel? Apa uncel ingin menjenguk kakak? Tanya Nika menghentikan suapannya. Saat Nika ingin menyudahi sarapannya dan melangkah mendekati Ocean, Oscar langsung menghentikan langkah adiknya. Nika, habiskan makananmu, kata Oscar penuh penekanan. Dengan wajah cemberut Nika kembali melanjutkan sarapannya. Meskipun ia sangat ingin mengobrol dengan Ocean. Sementara Ocean kecil dan Karina mengabaikan keberadaan pria itu. Ocean kecil sama sekali tidak mengenal Ocean sebagai ayahnya ataupun penyelamatnya. Karena ia belum pernah bertemu ataupun berkenalan dengan pria itu sebelumnya. Ocean memberanikan diri melangkah mendekati ranjang rawat putranya. Bagaimana dengan keadaanmu? Apa lukamu masih sakit, San? Tanya Ocean dengan suara lembut. Ocean kecil mengalihkan pandangannya ke arah ibunya. Ia menatap ibunya beberapa saat seperti orang yang sedang menanyakan persetujuan ibunya. Karina menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan keinginan putranya. Saya sudah merasa lebih baik. Semua karena Madre sangat telaten merawat saya. Jawab Ocean kecil dengan nada formal. Tak beberapa lama seorang pria lain tiba-tiba masuk ke dalam kamar rawat Ocean kecil. Pria itu melangkah mendekati Karina dan menyapa wanita itu dengan ramah. Namun sebelum itu,
Pria itu menyapa Ocean yang juga sudah berdiri di sana. Oh, ternyata Tuan Muda Gultom juga ada di sini. Kata pria itu dengan wajah datar sembari sekilas melirik wajah datar Ocean. Pria itu kemudian melanjutkan langkahnya mendekati Karina dan menyerahkan sebuah bingkisan kecil kepada Karina untuk Ocean kecil. Aku dengar dari maid perusahaan Gultom kalau kamu pulang tiba-tiba dengan wajah panik. Aku memutuskan kembali karena terlalu mengkhawatirkan keadaanmu. Ternyata sebuah kejadian tak diinginkan menimpa putramu. Kata pria itu dengan suara lembut menatap ke arah Ocean kecil yang juga ikut menatapnya dengan wajah penasaran. Terima kasih, Paul. Kata Karina tersenyum terpaksa saat tanpa sengaja dari sudut matanya ia melihat rahang mantan suaminya mengeras melihat kedatangan Paul. Bagaimana keadaan putramu? Tanya Paul lagi sembari tersenyum tipis menatap wajah Ocean kecil. Keadaan putraku sudah lebih baik. Jawab Karina kembali menatap wajah bingung putranya. Perkenalkan dia adalah Paul rekan bisnis Madre. Lanjut Karina memperkenalkan Paul kepada putranya. Uncel. Sapa Ocean kecil tersenyum tipis. Sebenarnya Paul ingin berkenalan dengan ketiga anak Karina. Hanya saja ia merasa saat ini belum waktunya. Karena mereka masih berada di rumah sakit. Ocean merasa seperti orang yang tidak dianggap di antara mereka. Lain halnya dengan Ocean kecil. Oscar malah mengabaikan kedatangan kedua pria itu. Oscar sangat yakin kedatangan kedua pria itu hanya ingin mencari kesempatan mendekati ibunya. Ocean sebenarnya berusaha menahan amarahnya melihat kedekatan Karina dan Paul. Hanya saja ia masih bisa menahannya dan hanya bisa menggerutu di dalam hati. Mengapa hanya dia yang Karina kenalkan kepada putraku? Kenapa keberadaanku dan kedatanganku malah tidak dianggap sama sekali? Gerutu Ocean dalam hati menatap sinis ke arah Paul. Oscar menyadari tatapan itu. Hanya saja ia tetap santai menikmati sarapannya. Nika, makananmu tidak akan dimakan kucing. Tidak usah makan dengan terburu-buru seperti itu. Nanti kamu bisa keselak. Kata Oscar menghentikan suapannya. Nika hanya mengangguk cepat dengan mulut penuh. Tiba-tiba keadaan di kamar rawat Ocean kecil berubah hening. Tidak ada satupun dari mereka memulai obrolan. Hingga kedatangan Charles membuyarkan keheningan itu. Tuan, kita harus berangkat sekarang juga ke bandara. Kata Charles dengan suara pelan agar tidak mengganggu kenyamanan yang lainnya. Ocean menghela napas panjang dan melangkah mendekati Ocean kecil. Tanpa meminta izin Karina, Ocean mengelus kepala putranya dengan lembut. Semoga keadaanmu segera membaik. Kata Ocean dengan tatapan hangat. Ocean tersenyum tipis mendengar harapan pria itu tanpa lupa mengucapkan terima kasih atas doanya. Terima kasih. Jawab singkat Ocean kecil. Ocean seakan tidak rela melepaskan sentuhannya. Hanya saja ia juga harus bekerja dan pertemuan hari ini tidak bisa ditunda. Ocean kemudian membalikkan tubuhnya dan berniat keluar dari kamar rawat Ocean kecil. Nika dengan cepat turun dari kursi dan melangkah mendekati Ocean dengan mulut penuh. Tunggu, Uncel. Uncel belum berpamitan dengan Nika. Ujar anak itu dengan mulut penuh. Siapapun tidak akan mengerti maksud ucapan anak itu. Karena pengucapannya terdengar sedikit asing. Ocean menghentikan langkahnya dan menatap bingung ke arah putrinya. Nika kemudian menelan semua makanan yang ada di mulutnya dan kembali berucap. Uncel. Uncel belum berpamitan dengan Nika. Kata Nika penuh harapan agar Ocean melakukan hal yang sama kepadanya. Yaitu mengelus kepalanya dan berpamitan. Ocean tersenyum hangat mendengar permintaan putrinya.
Tanpa ragu Ocean mengelus kepala putrinya dengan lembut dan berkata dengan pelan. Uncel berangkat dulu, iya. Jangan nakal. Uncel. Nika menunggu oleh-oleh dari Uncel. Jawab Nika dengan mata berbinar penuh harapan. Apa kamu menginginkan sesuatu? Tanya Ocean penasaran dengan permintaan putrinya. Nika. Bukankah Madre pernah bilang jangan meminta apapun kepada orang asing yang baru kamu kenal? Bisa saja suatu hari nanti orang asing itu akan meminta sebuah imbalan akan pemberiannya kepadamu. Celetuk Oscar tanpa perasaan sedikitpun. Ia tidak peduli jika perkataannya akan menyakiti ayah kandungnya. Dek, jangankan Ocean. Charles saja yang mendengar perkataan pedas putra atasannya juga merasa sakit hati. Tidak sepantasnya anak seusianya berkata seperti itu. Hanya saja Charles juga memaklumi penolakan putra Ocean. Andaikan Ocean tidak meninggalkan ibu dari anak-anaknya dan memintanya menggorkan kandungannya. Kesedihan itu tidak akan pernah Ocean dapatkan. Namun kita tidak bisa memutar waktu ataupun mengulang jalan hidup seperti apa yang kita inginkan. Karina hanya diam saja mendengar obrolan mereka. Ia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Karina takut hubungan masa lalunya bersama mantan suaminya diketahui oleh orang lain. Apalagi Paul masih ada di sana mengamati interaksi mereka. Ocean memaksakan senyumnya saat melihat wajah sedih putrinya. Uncel pasti akan membawa oleh-oleh untuk kamu. Uncel juga tidak akan meminta imbalan kepada kamu. Karena Uncel tulus memberikannya. Kata Ocean dengan suara bergetar menahan air matanya. Uncel takut ketinggalan pesawat. Uncel pergi dulu, ya. Timpal Ocean mengelus lembut pipi cabi putrinya sebelum berlalu dari sana. Charles mengikuti langkah atasannya dari belakang dengan perasaan campur aduk. Bab 46. Di dalam pesawat. Ocean diam-diam menangis dalam diam tanpa sepengetahuan Charles. Meskipun Charles duduk agak jauh dari Ocean. Namun, pria itu pastinya tahu kalau Ocean sedang berusaha menyembunyikan lukanya sendirian. 2 jam berlalu. Ocean akhirnya tertidur lelap dengan mata sembab. Charles meminta pramugari membawakan selimut dan bantal kecil untuk tuannya. Tak beberapa lama pramugari itu memberikan selimut dan bantal yang Charles minta. Charles dengan hati-hati meletakkan bantal itu di bawah kepala Ocean dan menyelimuti tubuh pria itu. Ingat Tuan, dunia tak selebar daun kelor. Anda masih bisa memiliki satu kesempatan untuk kembali. Hanya saja kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan muncul. Rasa sakit yang dirasakan oleh Nona Karina tidak sebanding dengan rasa sakit yang Anda rasakan saat ini. Hamil tanpa suami bukanlah hal yang mudah. Lirih Charles dengan mata berkaca-kaca menatap wajah sembab Ocean. Sejak perceraian Ocean dengan Karina, pria itu lebih banyak melamun dan berubah menjadi laki-laki yang gila kerja. Ia selalu melewati banyak kesempatan tinggal di rumah untuk beristirahat. Selain menghilang perasaan bersalahnya, Ocean juga tidak mau bertemu dengan istri muda ayahnya. Tuntutan istri muda ayahnya juga membuat Ocean frustasi. Andaikan Ocean mengetahui fakta mengenai Karina, ia tidak akan mungkin melepaskan wanita itu. Karena wanita itu merupakan wanita yang selama ini ia cari. Anak perempuan menggemaskan yang akan selalu menjadi princess di dalam hatinya. Charles kemudian menutup tirai agar tidak ada yang mengusik waktu istirahat pria itu. Charles kembali duduk di kursinya setelah merasa Ocean tidur dengan posisi yang nyaman dan tidak akan membuat tubuhnya pegal. Di belahan benua lain,
Seorang pria setengah baya terdiam lama menatap data rahasia yang baru saja ia dapatkan dari sebuah website rahasia. Hanya orang-orang dari dunia bawah yang mengetahui website itu. Apa kau sudah mendapatkannya? Tanya seorang pria muda yang baru saja melangkah mendekati pria itu. Ya, ternyata kau benar. Wanita itu masih hidup. Kata pria itu tersenyum menyeringai. Apa yang akan kau lakukan? Tanya pria muda itu kepada pria yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh darinya. Aku pasti akan menyeretnya kembali dan membalaskan rasa sakitku. Kata pria setengah baya itu dengan rahang mengeras. Bukankah dulu kau sangat mencintainya? Hingga rela melakukan apapun untuknya. Sindir pria muda itu memutar bola matanya malas mendengar perkataan pria setengah baya di depannya. Meskipun usia pria itu tidak lagi muda. Tapi, ketampanan pria itu masih bisa memikat gadis muda di luar sana. Mengapa kau begitu judes dengan pamanmu sendiri? Ketus pria paruh baya itu berdiri dari kursinya. Harusnya kau berterima kasih padaku. Karena sudah menemukan keberadaan wanita yang selama ini kau cari. Balas pemuda itu memutar bola matanya malas melihat tatapan tajam pamannya. Lah sama sekali tidak takut dengan temperamen pemarah pamannya. Hanya saja terkadang ia kesal karena pamannya tidak memiliki sisi lembut sedikitpun dengan orang lain. Kecuali dengan cucu-cucunya. Terkadang pemuda itu menduga. Mungkin saja dulu mantan istri pamannya kabur dengan pria lain juga disebabkan oleh sikap buruknya itu. Siapa yang akan betah tinggal serumah dengan pria berwajah datar dan pemarah seperti pamannya itu? Jangan-jangan dulu istri paman lebih nyaman dengan pria lain yang memiliki perilaku lembut dan memperlakukannya dengan istimewa. Sehingga ia lebih memilih pria itu ketimbang paman. Celetuk pemuda itu dengan wajah polosnya. Tiba-tiba sebuah mouse komputer terlempar ke arahnya hingga mengenai dahinya. Tuk, au, apa kau juga ingin dilempar dengan komputer ini juga? Ancam paman pemuda itu mengangkat komputer kesayangan keponakannya. Cih, aku hanya mengutarakan dugaanku. Balas pemuda itu lagi sembari mengelus kepalanya yang sedikit benjol. Saat pria paruh baya itu ingin melempar komputer itu ke arah pemuda itu. Seorang pria lebih muda 4 tahun dari pria paruh baya itu melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Apa kakak akan melukai putraku lagi? Celetuknya menatap tajam ke arah saudara sepupunya. Cih. Ajarin putramu ini berbicara sopan kepada pamannya. Celetuk pria paruh baya itu sebelum berlalu dari sana. Ia takut saudara sepupunya itu akan bertanya tentang data rahasia apa yang sedang ia cari sehingga melibatkan keponakannya. Setibanya di luar kediaman sepupunya, pria paruh baya itu dengan cepat masuk ke dalam mobil miliknya. Selanjutnya kemana kita akan pergi, Tuan? Tanya asisten pria setengah baya itu mengalihkan pandangannya ke arah kursi penumpang. Kosongkan semua jadwalku seminggu ke depan. Siapkan keberangkatanku ke Amerika malam ini juga. Kata pria itu dengan wajah datar. Mobil itu melaju meninggalkan pelataran halaman kediaman sepupunya.